Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Jadi, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekologi Laut Dalam. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Safrianti Nurdin dengan NIM 201964003 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materinya. Tapi sebelum itu, ada satu pertanyaan nih. Pertanyaannya, bagaimana dampak antropogenik terhadap laut dalam? Oke, mari saya jelaskan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan definisi antropogenik itu? Antropogenik merupakan pencemaran yang tidak alami dan timbul karena ada pengaruh atau campur tangan manusia atau aktivitas manusia. Antropogenik atau bencana antropogenik adalah bahaya atau bencana yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian manusia. Bencana ini merupakan kebalikan dari bencana alam. Bencana antropogenik dapat berdampak buruk pada manusia, organisme lain, bioma maupun ekosistem. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan laut dalam itu? Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan yang berada di bawah lapisan termohaline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada materi organik yang jatuh dari zona fotik. Contohnya laut dalam adalah laut Banda. Laut dalam ini dapat dikatakan sangat jauh dari pesisir yang dimana antropogenik dimulai dari wilayah pesisir. Namun hal itu tidak melindungi laut dalam dari dampak antropogenik. Nah, berikut saya akan menjelaskan dampak antropogenik apa saja terhadap laut dalam. Nah, pertama adalah keberadaan sampah laut dan aliran limbah minyak. Sampah laut atau dalam bahasa Inggris disebut dengan marine debris. Sampah yang mencemari lautan adalah hasil perilaku manusia. Padahal jika sampah menumpuk di laut, dampaknya akan merugikan manusia. Sampah plastik berukuran kecil yang ada di dasar laut dan dapat termakan oleh hewan-hewan laut. Jika masuk ke perut, sampah plastik ini akan mengganggu pencernaannya. Sampah plastik juga mengandung racun dan kalau termakan hewan-hewan tersebut bisa saja mengalami keracunan. Nah, di sini ada 3 gambar yang mendeskripsikan penjelasan saya tadi, di mana di sini ada ikan lumba-lumba yang terjarit oleh banyaknya tali yang tertumpuk di lautan. Dan yang gambar kedua ada ikan yang mau memakan sampah plastik karena mengira sampah itu adalah sumber makanannya. Dan gambar ketiga adalah penyu yang mati akibat memakan sampah plastik. Nah, yang berikut ada tumpahan minyak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan oil spill. Tumpahan minyak adalah salah satu kejadian pencemaran laut. Tumpahan minyak disebut juga dengan oil spill. Minyak ini berasal dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, dan tabrakan kapal tanker, di mana kapal minyak ini berpengaruh pada kematian organisme. Risiko kematian massal terjadi jika tumpahan minyak terjadi di perairan pantai atau perairan dalam. Nah, yang kedua ada penggunaan alat tangkap ikan yang sangat berbahaya. Kegiatan penangkapan ikan adalah salah satu bentuk antropogenik yang dianggap membahayakan seperti menggunakan racun, listrik, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya yang turut dilarang karena dapat membahayakan banyak organisme-organisme yang ada di laut. Metode penangkapan ikan yang merusak termasuk penggunaan bahan peledak untuk membunuh atau membuat ikan pingsan yang menghancurkan karang. Metode ini yang disebut penangkapan dengan peledak atau dinamit yang menghancurkan koloni karang dan membunuh jaringan karang pada koloni yang berdekatan. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar yang menggunakan bahan peledak. Kemudian ada ikan yang mati karena dengan bahan peledak tadi. Yang berikut ada kebisingan di laut. Sebagai media, laut memiliki sejumlah suara yang bersumber dari fenomena alam seperti hujan, gelombang, gempa bumi, dan sebagainya. Seiring pesatnya adalah industrialisasi antropogenik pencemaran suara di laut yang ditimbulkan oleh manusia bisa dilihat pada laut yang dikepung kapal-kapal dan anjungan minyak lepas pantai. Penggunaan sonar untuk keperluan navigasi dan riset juga meningkatkan sehingga suara dalam lingkungan laut bertambah riuh. Sumber suara di laut yaitu sumber alami, lalu lintas kapal, dan eksplorasi eksploitasi gas dan minyak, penelitian oseanografi dan perikanan, serta kegiatan militer lainnya. Nah, pencemaran suara di laut ternyata memberikan dampak buruk bagi mamalia laut serta makhluk hidup karena mamalia laut menggunakan suara sebagai sarana untuk berkomunikasi, mengenali lingkungan, suara serta membangun kewaspadaan. Kebisingan di laut telah menimbulkan efek jangka pendek dalam cara memangsa makanan, bersosialisasi maupun vokalisasi.
Polusi suara pun menyebabkan perubahan perilaku dalam cara menyelam serta berpindahnya mamalia laut dari habitatnya ke bisingan laut, dapat menghalangi suara biologis yang penting mencari mangsa, navigasi, komunikasi antara ibu dan anak, menarik perhatian dan melemahkan mangsa. Nah, kemudian yang keempat adalah pengasaman. Karbon dioksida larut dalam laut membentuk asam karbonat. Kadar asam yang meningkat dapat mengganggu proses kawin hewan laut. Selain itu, ikan juga mengalami kesulitan dalam mendeteksi predator dalam air asam. Kemudian yang kelima ada minyak dan gas. Cadangan minyak dan gas bumi tersimpan di dasar laut dalam jumlah besar, namun pengeboran dan pencairan dapat merusak lingkungan laut. Hal itu tidak diimbangi dengan langkah perusahaan dalam menangani masalah tersebut. Misalnya adalah kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak laut. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.